Tes ini suaraku kedengaran nggak ya? Kedengeran kok. Oke, Masuk kok. oke, mantap. Bentar ya, ini aku share filenya dulu. Oh, atau bentar ya. Aku stop share dulu ya, bentar ya. Ini aku stop share bentar ya. Ini aku cari filenya dulu. Ini sambil nunggu kalian bisa buka Cloudera-nya dulu ya. Soalnya kan lama ya. Nah, ya udah, bentar ya. Ini aku share screen lagi. Harusnya aku udah share ya di apa namanya, di Teams itu kalian buka aja yang 3.zip. Ini kan pertemuan 3 ya harusnya. Ini kalian boleh download dulu ya yang 3.zip ini. Dan sambil kalian download, kemarin kan harusnya Kamis kemarin kan libur ya harusnya. Nah, buat apa materi hari ini harusnya kita masih bahas materi yang Kamis kemarin. Nah, jadi kita bakal bahas yang ini, data ingestion using scoop sama querying relational data. Nah, ini harusnya yang pertemuan kemarin ya, cuman kita bakal bahas hari ini. Ini kalau misalnya kalian udah download, harusnya ada 4 file ya. Yang pertama itu ada SQL, terus ada doc, sama apa, CSV. Ini kalian udah download semua. Aku tungguin dulu ya. Sama jangan lupa buat buka Cloudera-nya ya. Buat download asetnya udah semua. Udah kok. Udah ya. Nah, ini palingan kalian masih buka ya. Ini aku tungguin aja ya. Kalau misalnya ada yang masih buka, paling sambil nunggu, kita perkenalan dulu buat apa namanya, buat si scoop. Ini kecilin dulu. Nah, nah jadi hari ini kita bakal bahas si scoop doang. Cuman apa namanya, sisanya kita bakal query kayak biasa gitu harusnya. Nah, buat scoop itu apa? Nah, ini aku tulis di notepad aja ya. Nah, jadi tulisannya kayak gini, scoop. Nah, si scoop ini apa sebenarnya? Nah, kan kemarin kita udah belajar ya pertemuan 2, harusnya kita ngeload data ke dalam si HDFS-nya itu kan pakai CSV ya, ya enggak? Kemarin kan harusnya ada diajarin kan yang apa namanya, kita pakai Hue, terus kita create database-nya, habis itu create table-nya, habis itu baru kita load datanya kan ya, data in pad misalnya, ini nama padnya gitu, terus ke table apa. Nah, itu kan kemarin kita belajarnya kayak gitu ya, kita buat tabelnya dulu, habis itu baru kita isi data-datanya lewat CSV. Nah, buat si apa namanya hari ini, itu harusnya kita bakal coba buat lagi kayak gini ya, biar
apa namanya, refresh apa namanya, nge-refresh pikiran kalian lah. Soalnya kan udah ke-skip seminggu ya, udah lupa lah harusnya kayaknya. Nah, kita bakal bahas yang kayak gini dulu. Nah, setelah itu apa namanya, kita bakal pakai yang ini, yang create plus insert dot scale. Nah, ini kalau misal ini kalian nggak perlu buka harusnya. Cuman kalau misal kalian mau buka silahkan. Cuman itu harusnya gede sih, karena data-datanya banyak itu. Nah, jadi kita bakal pakai yang create insert dot SQL hari ini. Sebenarnya highlightnya ini. Nah, di dalam create plus insert ini kan harusnya kalau misalnya kalian udah dapat database, ini kalian udah pernah dapat database kan ya? Database system. Oh, Pernah kok. Pernah ya. Nah, harusnya kemarin kan kalian ada quiz juga ya. Nah, kalau misalnya kalian ada quiz kemarin, apa namanya, ada quiz atau kalian ada project ya buat database kemarin? untuk desain sih ada kok. Ada ya? Oh, oke. Bentar ya. Ini aku buka Zoom. Bentar ya. Ini aku stop share dulu, agak ngelek ya. Bentar ya. Bentar. Ini aku mau buka Zoom Meet dulu ya. Zoom Meet. Oh ya, ini kalian udah kebuka belum ya? Biar aku tahu juga. Maksudnya Clouderanya. Dibuka ya kayaknya. Bentar ya, ini aku share screen lagi. Nah, oke. Tadi sampai apa nih? Oh ya, sampai create plus create plus insert dot scale. Nah, apa namanya? Harusnya kalau misalnya kemarin kan kalian ada project. Nah, kan kalian buat project itu pasti dari awal kan ya, dimana kalian harus buat database-nya dulu, create database, terus kalian create table-nya kan. Nah, habis itu kalian insert sendiri tuh harusnya kan agak apa namanya, insert datanya kan banyak ya, harusnya insert into table apa, datanya apa. Nah, kan apa namanya, harusnya sama sih dengan create plus insert .sql yang kayak gini. Jadi kayak dia isinya cuma create database-nya, sama ada create table, sama insert data-datanya. Nah, itu sebenarnya udah dibuat. Jadi kita tinggal apa namanya? Kita tinggal pakai aja gitu .sql-nya. Harusnya kita nggak perlu buat lagi nih data apa namanya? Nggak usah buat lagi tabelnya, nggak usah load lagi datanya dari CSV gitu. Makanya data CSV-nya di sini kan cuma 2 ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, kalian buka create plus insert SQL-nya, itu harusnya cuma ada beberapa table gitu. Nah, harusnya kita bakal pakai si create plus insert SQL ini, kita bakal pindahin dia ke dalam si HDFS-nya. Nah, maksudnya pindahinnya itu udah sama table-nya, udah sama data-datanya gitu. Jadi kayak kita tinggal pakai aja, kita tinggal refresh si apa namanya, si hue-nya itu nanti dia udah ada nama table-tablenya gitu. Sama kalau misalnya kita select, datanya juga udah ada. Nah, itu kita mindahinnya pakai si scoop ini. Nah, si scoop ini apa sih sebenarnya? Nah, kemarin aku udah cari-cari, kalau misalnya kalian ketemu webnya sama, itu harusnya si scoop ini dia, ini bagus sih webnya, dia bilang SQL to HDFS gitu, si Hadoop gitu. Nah, harusnya dari apa namanya, dari one line words ini harusnya udah tahu lah ya, kayak si SQL kan yang ini ya, file yang ini, terus kita mau pindahin ke Hadoop gitu. Nah, kira-kira kayak gitu sih. Jadi dia kayak lebih ke tools buat pindahin SQL ke si HDFS-nya gitu.
Nah, ini kalau misalnya kalian udah kebuka, ini harusnya udah kebuka semua ya. Buat apa namanya? Buat Cloudera-nya. Udah kebuka semua belum? Em, oke, Ya, aku. oke ya. Kalau misal udah, eh, di sini aku bakal buat folder baru aja. Ini aku copy semua, nggak semua juga sih. Ini aku copy aja semua filenya, kecuali yang docnya ya. Karena kita nggak perlu buka docnya di Cloudera-nya. Ini kalian select aja yang tiga ini. Kalian Ctrl C. Terus di sini aku buat folder baru aja, biar nggak berantakan di desktop ya. Misalnya ini big data. Nah, kalau misalnya udah kalian tinggal Ctrl V aja ya. Kalian masukin ke folder biar apa namanya? Biar nggak kotor lah ya di desktop gitu. Nah, kalau misalnya udah kita bakal tapi kita belum bakal bahas si scoop-nya dulu. Jadi yang pertama itu kita bakal bahasnya yang ini dulu. Apa namanya? Kita load data CSP-nya to si Hadoop-nya. Nah, kita mau coba ini dulu ya. Kan kemarin harusnya kalau misalnya kita mau load data CSV ke Hadoop-nya, berarti kan kita harus apa namanya? Kita harus pindahin dulu ya filenya si mscustomer.csv ini sama msramen.csv ini itu ke dalam si HDFS-nya. Nah, kemarin kan caranya pakai command line ya. Nah, ini kalian buka terminal aja. Ini kalian biar cepet aja sih, kalian ke foldernya yang kalian taruh filenya. Kalian open in terminal. Ada yang ingat gak kemarin cara pindahin si CSV ke HDFS? Copy from local. Nah, iya, harusnya salah satunya itu ya, buat apa namanya, hintnya buat mindahin. Nah, palingan kayak ini harusnya masih ingat lah ya, kayak jedanya cuma seminggu. Nah, di sini ini aku gedein lagi. Segini kelihatan nggak ya? Kelihatan? Kurang sih, Bu. Kurang ya? Bentar ya, ini aku zoom lagi. Segini? Lumayan. Lumayan. Oh, sekali lagi deh, biar. Nah, ya udah. Oke, segini lah ya. Nah, em, nah kita bakal pindahin dulu ya si apa namanya mscustomer.csv sama msramen.csv ke dalam si HDFS-nya. Nah, caranya kalian ketik aja. Kan sekarang kita mau akses file sistemnya si Hadoop ya. Jadi di sini kita tinggal kasih keyword aja Hadoop FS. Nah, tadi teman kalian ada yang kasih tahu kan, copy from local. Nah, min copy from local. Jadi kita mau copy dari si directory kita yang sekarang gitu. Nah, kita mau copy apa gitu. Kan tadi kita mau copy si apa tuh namanya? Si dua ini ya, MS Customer sama MS Ramen. Nah, jadi kalian masukin aja namanya MS Customer dulu deh. .csv. Ini aku gedein lagi. Nah, terus kita spesifikin apa namanya? Kita mau taruh apa namanya? Directory di directory apa di si Hadoop-nya. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih tahu, dia sebenarnya udah default sih ke /user/cloudera gitu. Cuman apa namanya? Kita tambahin aja, nggak apa-apa. Biar latihan ngetik lah di terminal. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak tambahin /user/cloudera ini, dia sebenarnya udah kesini sih. Gitu. Nah, kalau misalnya udah, ini kalian enter aja.
Nah, ini kalian tungguin aja ya, harusnya dia lagi copy. Lama juga ya. Cannot. Oh, oh, oke oke. Ini harusnya case-nya di cuman punya aku ya, atau kalian sama kayak gini? Harusnya kalian udah ke copy kan ya? Kalian udah ke copy kan harusnya? Belum kok. Aman. Aman. Oh, ada aman ya. Nah, Aman kalau kok. misalnya ada case yang kayak aku, kayak name node is not in safe mode. Jadi apa ya istilahnya kayak apa ya bilangnya? Safe mode berarti mode mode aman kayak di HP kalian. Kan misalnya kalian mau install sesuatu kayak apa namanya dari sumber yang nggak terpercaya kan. Nah, misalnya terus kalian nyalain safe mode gitu. Nah, dia bakal ngeblok apa namanya kayak kira-kira yang bakal ngeharm si file sistemnya gitu. Nah, palingan ini kan datanya udah pasti aman ya. Ini kalau misalnya case yang kayak aku ya. Cuman kalau misalnya yang udah ke copy ya gak usah diikutin kalau misalnya udah ke copy. Nah, ini kalau misalnya apa namanya case-nya kayak aku, ini aku bakal matiin dulu si save mode-nya. Jadi ini kan masih dalam mode save ya. Ini aku matiin dulu. Harusnya dia kalau nggak salah ya. Ini aku pernah coba sih save mode. Harusnya ini. Bentar. DFS min DFS admin. Iya. Bentar. DFS admin. Min mungkin. Bentar ya, ini aku coba dulu. Nah, ini aku coba close terminalnya dulu deh. Yes, di sini. Terus oh, typo. HDFS. Apa tuh create? Bentar ya. Ini aku coba search dulu ya. Ini harusnya agak aneh. Bentar. Table. Bentar, ini aku cari komennya dulu ya. Oh ya ya, sorry. Nggak pakai min ya. Nah, harusnya ada. Tadi ada minnya yang di sini. Oke lah. Soalnya seingatku nggak salah juga sih ini apa komen lainnya. Nah udah, terusnya udah mati save mode-nya. Nah sekarang kalian sambil nunggu, kalian bisa copy lagi ya buat yang apa namanya si MS Ramen atau kalau misalnya kalian import apapun lah duluan gitu. Ini aku bakal import lagi ya. Ini copy. Local si MS customer dot csv slash user ini aku gedein lagi ya. Bisa dia balik lagi view terminal. View zoom in. Nah, ini aku copy satunya lagi. MS Ramen ya. Nah, pengen sambil nunggu, kalau misalnya kalian udah copy semuanya, ini kalian bisa buka browsernya dulu ya. Browsernya tuh yang di sini, yang di atas.
terus yang ada gambar ini. Nah, kalian klik aja. Ini harusnya udah kebuka sih punya aku. Terus kalian kayak kemarin harusnya tinggal buka hue ya. Harusnya dia di sini. Yang ini bentar ya. Hue yang ini. Kalian buka yang ini. Terus nanti dia bakal minta kredensial. Itu kalian masukin aja username-nya Cloudera, passwordnya Cloudera. Bentar, ini nggak kebuka. Nah, ini harusnya udah ke copy juga ya. Ini bisa di minimize dulu sih. Ini kalian sambil buka aja ya. Nah, terus di sini kalian masukin Cloudera, username-nya, terus passwordnya Cloudera juga. Yang udah, kalian sign in aja. Ini ditungguin bentar ya, soalnya agak lama ini. Nah, kalau misalnya udah kebuka, harusnya dia bakal ke apa namanya? Harusnya kita juga udah pernah apa namanya? Kita juga udah pernah pakai ya harusnya. Yang buat si Hue ini. Nah, kalau misalnya udah, em, di sini kalian klik aja. Harusnya apa namanya? Dia ada Impala atau Hive. Nah, ini kalian bebas lah pilih yang mana, Impala atau Hive. Soalnya dia apa namanya? Sama juga. Dia si Impala sama Hive itu dia apa? Database-nya sharing gitu. Jadi misalnya kalian buat database di Impala, di Hive juga ada gitu. Nah, cuman kayak dari kemarin ini punya aku si Hive-nya tuh nggak connect ya. Jadi aku bakal pakai si Impala aja. Nah, ini ditungguin bentar. Ini harusnya lambat banget sih punya aku. Ini sorry ya, agak nge-lag. Hmm, Begini. Nah, pengen sambil nunggu. Oh ya, udah muncul sih. Nah, ini aku hilangin dulu ya. Waduh, ini lemot banget sih. Nah, em, harusnya kalau misalnya udah ada apa kayak text editor kayak gini, ini kita bisa query di sini ya. Nah, pertama kan kita mau pindahin data, kita mau load data CSV yang udah kita pindahin kan ya tadi ke dalam sebuah table gitu. Nah, pengen sebelum kita pindahin si data-datanya, yang pertama itu kita harus buat database-nya dulu, ya enggak? Jadi di sini kalian bisa ketik aja, bukan use, sorry, create database. Create database. Ini lemot banget. Create database. Nah, terus di sini kalian masukin nama database-nya apa. Nah, ini bebas sih. Nah, misalnya aku kasih nama ramen store atau apapun lah yang kalian apa namanya yang kalian suka. Nah, kalau misalnya udah, itu kalian tinggal control enter aja ya buat execute-nya.
kalian tinggal kontrol enter ya tadi buat database-nya. Harusnya ini kalau misalnya udah sukses itu kalian bisa coba dan nggak muncul ya. Kalau misalnya nggak muncul di sini, itu kalian bisa coba refresh aja ya di sini. Ini punya aku lagi oke. Lama ya. Nah ini pengen sambil nunggu lah ya. Oh ya udah. Ini setiap kali aku bilang kayak gitu kayak langsung sukses deh. Oke. Nah harusnya udah ada sih database Ramen Store. Nah setelah kita buat database, sekarang kita mau dalam database kan harusnya ada table ya. Nah kita mau buat tablenya dulu gitu. Nah buat tablenya itu kita sesuaiin aja sama yang .csv ini. Jadi kan ada dua ya. Ada MS Customer sama MS Ramen. Nah, pengen ini kita bakal buat dua tabelnya dulu ya. Ini misalnya aku buat si apa dulu ya? Customer dulu deh. Ini kalian buka aja customer CSV-nya biar kita tahu CMS customer ini ada apa namanya? Ada atribut apa aja. Sebenarnya di doc-nya juga ada sih. Kalau misalnya kalian mau buka doc-nya juga nggak apa-apa. Ada IRD-nya juga. Cuman di sini biar cepat aja lah ya buat buka CSV-nya aja. Nah, kan dia ada customer ID, customer name, phone, email ya. Nah, pengen kita buat tabelnya dulu ya. Bentar. Ini aku charge dulu. Nah, pertama kita create table. Ya, sama apa namanya harusnya kalian masih ingat ya. Kemarin kan kita harusnya pakai external table ya, ya nggak? Nah, pengen kita bakal pakai si external table ini. Sebenarnya sama dengan buat table biasa, cuman kalau misalnya kalian ada data data.csv, nah misalnya kalian mau drop tablenya nih, nah kalau misalnya kalian pakai external table itu dia nggak bakal musnah si .csv-nya gitu. Kalau misalnya kalian pakai create table biasa dan misalnya kalian ada data CSV gitu, terus kalian misalnya kalian mau drop nih, nah harusnya hilang juga si CSV gitu. Jadi biar apa namanya? Biar dia nggak hilang, kita bakal pakai yang external table aja. Nah, dalamnya kan ada customer apa tuh? Customer ID ya. Bentar, ini customer ID ya nggak ya? Customer ID, name, phone, email. Nah, yang pertama customer ID. Ini harusnya kita sesuaikan aja. Di situ kan harusnya number ya. Udah, kita masukin aja integer. Terus ada apa tadi? Customer name ya. Customer name itu varchar. Terus misalnya masukin 255. Terus ada customer apa lagi tadi? Customer phone ya. Customer phone. Terus ini varchar 255. Ini tadi aku hafalin ya yang di sini. Makanya aku tahu gitu. Phone, email. Customer email. Sama sini dia varchar juga. Misalnya 255. Nah, harusnya cuma 4 table ya. Nah, apa namanya? Harusnya kemarin kan ada additional clause ya. Nah, kemarin harusnya kita tambahin ini raw format delimited. Raw format delimited kita kasih tahu format si tabelnya raw gitu. Terus di sini tambahin delimited. Ini punya aku nggak ada autocomplete lagi ya. Ya udah. Harusnya punya kalian ada autocomplete ya. Ini aku coba-coba ya. Harusnya yang pertama kan bisa external table.
Nah, oh ya, kan ini data dalam bentuk CSV. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kan di data CSV-nya, itu kan dia per data, per kolom, itu dia pisahin ya, berdasarkan koma. Ya nggak? Di sini ada customer ID 1, koma, terus namanya, baru koma, nama apa, nomor teleponnya. Nah, itu kan berarti dia dipisahkan berdasarkan koma gitu. Nah, namanya juga CSV sih, koma separated value gitu. Jadi di sini apa namanya? Kita tambahin aja nggak salah ya, fields terminated by terminate. Oh, ini typo. Terminated by. Nah, di sini kita kasih si koma gitu. Kita kasih tahu dia dipisahin berdasarkan koma. Nah, kalau misalnya udah, setelah kita apa namanya kita pisah-pisahin berdasarkan koma, di sini kita mau apa store dia sebagai text file gitu, store as text file. Nah, sebenarnya defaultnya juga udah text file sih, cuman apa namanya biar biar menambah query aja lah ya, itu tambahin. Sebenarnya defaultnya juga ada text file gitu. Nah, sama kan harusnya di data.csv tadi kan harusnya ada header ya. Header itu kan yang sebenarnya dia bukan data gitu. Dia cuma kasih tahu ini kolom namanya apa. Oh, ternyata kolom ini customer ID gitu. Nah, kan si header itu kita nggak mau insert ya. Kita nggak mau insert si header ini ke dalam si table kita. Nah, apa namanya? Caranya biar kita nggak ambil headernya itu gimana caranya? Dan di sini harusnya ada table properties. Ah ya, untung benar ya. Nah, ini kalian ketik aja tbl properties. Nah, di sini kita kasih tahu, di sini aku masukin string ya. Nah, kita kan mau apa skip si headernya. Yaudah, di sini kalian tinggal tambahin aja skip dot header terus dot line dot count. Kita kasih tahu kita mau skip apa headernya di line yang berapa. Nah, headernya kan di line 1 ya. Yaudah, kita kasih aja sama dengan 1 gitu. Nah, ini bentuknya string semua ya, kecuali si sama dengannya. Oh ya, sama sebelum kita buat, di sini itu kita ubah dulu ya database-nya. Nah, ini aku copy dulu ya, jaga-jaga. Nah, misalnya aku clear batch-nya. Terus yang di sini, oh udah ada. Nah, harusnya yang di bagian nah, ini aku nggak bisa zoom. Nah, di sini itu harusnya kan ada pilihan database ya. Nah, kita pakai aja yang Ramen Store. Kalau misal belum ada, ini kalian bisa refresh dulu ya. Di sebelah kiri itu harusnya ada tombol refresh gitu. Nah, harusnya kan sekarang kita udah pakai. Jadi sekarang kita bisa Control Enter. Expected syntax error external. Oh iya ya. Ini jangan lupa kasih nama labelnya MS Customer. Nah, Kok mau tanya kok? silakan. Ya, tadi yang tabel, kenapa harus eksternal tabel kok? Oh, kan apa namanya? Kita mau load datanya kan dari CSV, ya enggak? Nah, kalau misalnya kita pakai apa namanya? Create table biasa, terus kita load data yang dari CSV. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita suatu saat kita mau hapus nih table kita nih, misalnya MS Customer gitu. Nah, si file.csv itu dia juga bakal ikut hilang gitu. Itu kalau misalnya pakai create table biasa. Nah, kalau misalnya kita create external table, itu misalnya apa namanya, kita load data dari CSV, terus misalnya kita mau drop. Nah, harusnya kalau misalnya setelah kita drop si CSV-nya nggak hilang gitu. Gitu sih yang aku tahu ya. Oh, oke, thank you kok. Nah, harusnya ini kalian buka aja Ramen Store. Nah, ini kalian buka aja di sebelah kiri, kalian klik aja nama database kalian.
apa namanya, harusnya udah kebuat sih MS Customer. Terus misalnya kalian klik lagi, itu dia harusnya ada skemanya. Si MS Customer nih dia punya apa aja, ini lama banget, nggak usah ditungguin ya. Nah, kalian lanjut aja. Sekarang kita lanjut ke yang apa tadi? MS Ramen ya. Nah, MS Ramen. Misalnya ini aku buka MS Ramen ya. Harusnya dia lebih banyak, ada Ramen ID, Brand ID, dan kawan-kawannya. Nah, di sini aku ubah aja ya. Ini aku nggak hapus semua. Oh ya, ini kalian, ini aku copy aja deh ya. Bentar. Ini langsung ya. Nah, ini di chat ya. Sebentar ya. Ini aku share. Itu buat yang ketinggalan ya harusnya. Nah, itu kalian tinggal modif aja sih. Nah, di sini kan kita mau buat table si MS Ramen ya. Udah kalian tinggal rename aja. Terus di MS Ramen kan ada Ramen ID, Brand ID, Ramen Name. Ini dikit-dikit dulu lah ya. Ramen ID, terus ada, udah lupa lagi aku. Brand ID ya. Brand ID, terus di sini integer gitu. Terus di sini, aduh enak banget. Nah, di sini ramen name, aduh. Ramen name. Terus ada ramen style ID, country ID, ramen price. Ramen style ID. Nah, ini kita ubah aja. Dia jadi, ini ramen font. Ramen name harusnya. Ramen name. Terus yang ramen style ID kita ubah jadi integer. Terus aduh lupa lagi ya. Country ID. Country ID ini integer. Pokoknya yang ID harusnya dia isinya integer gitu. Sebenarnya nggak pasti sih, kayak apa namanya, harusnya database kalian kemarin yang database sistem kan nggak sekaku ini ya, kayak ID integer semua gitu kan, ada char misalnya depannya ada string apa gitu ya. Nah, ini karena datanya banyak aja sih, jadi kayak mungkin pembuatnya capek ya, apa ngeformat si apa ID-nya. Nah, ramen ID, brand ID, ramen name, style ID, country ID, ramen price. Oke. Nah, harusnya di sini yang varchar itu cuman si ramen name ya. Nah, ini apa namanya? Harusnya yang bawahnya ini kalian nggak usah apa-apain lagi, harusnya sama lah ya. Ini kalau misalnya udah, kalian tinggal Ctrl Enter aja. Nah, harusnya ini aku refresh. Sebenarnya dia otomatis refresh sih. Nah, harusnya udah ada ya dua table kita, MS Customer sama MS Ramen. Nah, ini buat yang ketinggalan lagi. Ini copy. Dah. Aku mau tanya aku. Yo. Kalau untuk query ini dia harus satu-satu atau bisa kayak kita blok sebagian terus kita Ctrl Enter buat ngeran bagian itu aja? Oh, bisa sih. Nah, jadi kayak misalnya kalian tambahin di bawah. Nah, ini anggap lah ya. Ini anggap query yang berbeda, kalian sama sih. Nah, misalnya kalian mau apa? Execute yang bagian ini aja. Ini kalian tinggal blok aja, terus Ctrl Enter gitu. Ini di blok terus Ctrl Enter. Oke, thank you, Ko. Ya. Cuman kemarin aku cobain ya, kayak yang select, terus bisa ada select lagi di bawah. Itu kayak aku cari from-nya itu, from table-nya itu nggak ada sih autocomplete-nya. Cuman nggak tahu ya tempat kalian. Cuman kemarin punya aku nggak bisa sih kalau ada select. Sebenarnya bisa, cuman kayak nggak ada autocomplete gitu di tempatku. Mereka kemarin sempat ada autocomplete. Nah, ini pengenku, udah hapus aja lah. Soalnya aku udah share juga di chat ya. Nah, sekarang kita udah punya table-tablenya. Nah, sekarang kita mau load datanya gitu. Nah, load datanya, oh sekarang baru ada ini autocomplete ya. Load data in path. Ini kalian ketik aja load data in path. Nah, di sini kalian kasih tahu itu
yang udah kita pindahin kan tadi harusnya defaultnya itu kan di directory si /user/Cloudera. Nah, terus nama filenya kan ya. Ini lemot banget. /user/Cloudera. Nah, harusnya di sini kalau misalnya kalian ada autocomplete, harusnya dia ada kasih tahu ada .csv apa aja. Sebenarnya ada file lain sih kalau misalnya kalian tambahin, nggak cuma CSV. Nah, misalnya kita mau tambahin si MS Customer dulu. Nah, ini ke double. Kita ambil path-nya dari sini. Nah, terus kita load-nya kemana? Nah, into table. Ini enggak ya? Tadi ada autocomplete, sekarang hilang lagi. Oh, oke. Into table. Nah, kita kasih tahu aja di ramen store, terus MS Customer. Nah, di sini kalian tinggal Control Enter aja. Ini kalian tungguin aja ya. Ini ada yang chat. Oh, salah. Kira ada yang chat dulu. Nah, harusnya udah ke load. Lakukan hal yang sama ke MS Ramen. Ini tinggal di rename aja. MS Ramen. Terus ubah yang di sini. MS Ramen. Ini jam 11.12. Oke. Oke, harusnya udah ke load. Nah, di sini kita cek aja. Kalian select bintang, select semuanya aja lah ya. Select bintang from MS Customer dulu misalnya. Terus kalian Control Enter. Nah, ini kalian coba Kalian coba cek datanya ada atau enggak. Kalian select bintang aja sih, nggak usah select yang ribet. Oke, udah ada si customer. Nah, ini aku cobain ya buat yang select bintang. Gak tahu ya sekarang ada atau enggak. Oh, ada deh. Berarti kemarin aneh mungkin. Soalnya kemarin aku query select lagi di bawah itu from-nya itu gak muncul atau complete. Cuman sekarang ada, ya udah. Nah, ini tinggal di blok, terus kalian Control Enter. Ini buat cek MS Ramen ya. Ini kalian udah muncul semua belum datanya? Udah keluar dulu datanya, aman-aman? Kok kalau misalkan nggak ada write permission gimana kok? Oh, nggak ada permission ya? Tulisannya nggak ada permission ya? Oh, kalau misalnya nggak ada permission, itu kalian coba, sebenarnya dia harus diatur dulu sih permissionnya. Cuman punya aku udah diatur sih dari awal ya harusnya. Nah, ini kalian ke terminal aja. Ini ada yang chat ya? Oh enggak ya, kira ada yang chat. Nah, ini kalian ke terminal aja. Nah, kalian tinggal kalian tinggal ketik aja HDFS Hadoop. Aduh, kebiasaan. Hadoop fs. Terus di sini kalian kasih permissionnya itu pakai komen chmod. Terus kalian -r. Terus di sini kalian kasih 777. 777 itu berarti kita allow semua gitu. Kita allow buat nge-write, nge-read sama nge-execute gitu. Nah, di sini 777 sama sini kalian spesifikin. Kalian mau kasih kalian mau grant permission ke di mana gitu. Dari sini kita grant permissionnya ke semuanya aja. Jadi kalian ke /user ke /Cloudera. Nah, ini kalian tinggal kalian tinggal enter aja. Ini aku gedein aja ya. Ini kalian bisa coba grant permissionnya dulu. Ini kalau misalnya aku Ctrl C ke terminate ya harusnya. Coba ya, ini nggak pernah sih. Oh ya, ke terminate. Coba aku copy dulu ya. Bentar ya. Nah, ini text fieldnya hilang. Udah ya. Ini kalian boleh coba ketik aja ya. Jadi text fieldnya hilang atau kemana.
Ini jangan diikutin ya yang ini, yang C, yang apa? Simbol dua karakter terakhir ini jangan diikutin. Udah bisa. Aman. Yang tadi nggak ada permissionnya. Udah bisa belum? Udah kok. Oke, mantap. Nah, balik lagi ke Hue. Ini kalian mau pastiin, oh ya, ini udah dicek dua-duanya sih. Ya udah. Nah, palingan kita coba, sekarang kan kita cuman nge-review doang ya, bukan nge-review juga sih, sebenarnya kayak ini kalian bakal harusnya ada di quiz ya. Nah, palingan kalian coba biasain aja sih, kayak kalau misalnya nggak ada permission, itu kalian kalian boleh coba simpan dulu lah komen lainnya kalau misalnya kalian lupa. Atau kalau misalnya kalian mau cari misalnya kalian ada case yang sama kayak gini, kalian cari aja grant permission in HDFS gitu. Sebenarnya cuma gini-gini aja sih. Nah, sekarang kita mau pindahin data yang dari si create plus insert.stl ini. Jadi kan yang tadi aku bilang ya, di dalam file STL ini itu dia udah ada create table-nya, udah ada insert datanya. Nah, jadi kita tinggal pindahin aja gitu. Pakai si scoop nih. Nah, sekarang kalian ke terminal. Nih di sini kalian ke folder yang ada file create insert SQL kalian, terus kalian opening terminal gitu. Nah, harusnya bentar, ini oh ya. Nah, kan tadi aku bilang ya, kita mau pindahinnya itu dari SQL ke si Hadoop-nya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung pindahin benar-benar kayak kita copy si create plus insert SQL ke Hadoop gitu. Nah, jadi paling kita perlu pindahin dulu si data-datanya, si create plus insert.sql ini itu ke dalam si MySQL gitu. Jadi di dalam Cloudera itu dia ada MySQL, MySQL. Nah, jadi kita bakal ngelot datanya ke dalam si MySQL-nya dulu. Setelah kita udah pindahin ke MySQL, nah baru kita pindahin ke si ke Hive kita gitu atau Impala gitu. Nah, buat komennya, nah di sini kan buat komennya itu kan kita masih di masih di base ya. Nah di sini kita mau pindahin dulu gitu ke ke terminalnya si MySQL. Nah caranya di sini kalian tinggal ketik aja MySQL min, oh ini aku gedein lagi ya. Gedein lagi deh. Nah di sini kalian ketik aja MySQL, terus min u, terus kalian kasih u itu username gitu. Jadi buat ngakses si MySQL itu kita perlu username sama password. Nah, jadi username-nya itu adalah root. Terus di sini kalian tinggal kasih min p gitu buat kasih passwordnya. Nah di sini ini seingatku ya, coba ya bisa nggak ya? Ini aku coba dulu ya. Ini kalian coba ikutin nggak apa-apa sih. Ini password harusnya password dengan Cloudera. Ini aku coba harusnya. Oke. Udah. Ini aku lupa sintaksnya. Ini kalian bisa sampai min p aja sih. Sebenarnya bisa langsung sih kalian masukin passwordnya. Nah, jadi dia nggak usah minta password lagi gitu. Cuma nanti aku cari tahu lagi buat yang passwordnya. Ini passwordnya itu Cloudera. Ini kalian ketik aja. Walaupun nggak muncul sebenarnya itu udah keketik ya. Soalnya kan ini password ya. Jadi kalian ketik password di terminal itu dia nggak bakal muncul sih. Tapi sebenarnya udah ke input gitu. Nah, kalau misalnya udah, itu kalian enter aja. Tadi passwordnya Cloudera ya. Udah kebuka dulu buat MySQL-nya. Harusnya dia bakal ubah dari si base tadi jadi MySQL gitu.
Udah keubah semua, aman-aman. Nah, palingan nih ku anggap aman ya. Harusnya, nah sekarang, bentar. Nah, di sini di MySQL itu, sebenarnya kita bisa lihat sih kayak dia ada database apa aja. Nah, jadi di sini kalian bisa ketik aja show databases ya seingatku. Nah, sama jangan lupa kalian kasih titik koma gitu. Nah, kalian ini bisa dibilang query antara query bukan query sih. Soalnya show setahu nggak ada di syntax query, cuman ya udah. Nih kalian akhiri dengan titik koma gitu atau semikolon. Dan di sini dia bakal kasih tahu itu ada database apa aja. Oh, ini udah ada namanya store. Ya udah. Yaudah deh aku drop dulu ya. Drop database. Misalnya ramen store. Ini nggak usah diikutin ya. Oh, titik koma. Nah, misalnya aku show lagi. Nah, udah hilang. Udah, ya. Ini kita bareng-bareng aja lah. Nah, nah sekarang kita create dulu database ya, walaupun sebenarnya agak aneh. Ku hapus, terus ku buat lagi. Ini biar kita bareng aja sih. Nah, di sini kalian ketik aja di MySQL-nya itu create database, namanya ramen store atau bebas lah. Kalian namanya apa? Terus titik koma. Nah, setelah kita create kan kita harus pakai ya, biar kita bisa kita bisa import dari data SQL-nya gitu ke database ramen store. Nah, masih sama gitu. Di sini kalian use ramen store. Masih sama sejauh ini untuk sintaksnya ya. Nah, kalian ketik aja use ramen store atau nama database kalian. Setelah itu kita bakal import, istilah import lah ya, data dari si create insert SQL ini ke dalam si database ramen store-nya. Nah, caranya itu singkat, bentar aku cari source ya. Oh ya, harusnya source, terus kalian ketik aja create plus insert.sql gitu. Jadi kita kasih tahu source data untuk database itu dari database ini dari mana gitu. Kan sekarang kita buka terminalnya tuh di desktop big data gitu ya, atau apapun lah nama directory kalian. Nah, ini typo, create plus insert. Nah, kita kasih tahu source-nya itu dari si data create plus insert SQL gitu. Kalau misalnya udah, kalian enter aja. Tadi kalian tinggal ketik ini aja sih. Buat yang ketinggalan, source, terus apa tadi? Create plus insert .sql. Yang ini. Itu doang sih. Terus kalau misalnya udah, ditungguin aja. Ini agak memakan waktu. Sama harusnya ada yang satu lagi sih, nanti harusnya lebih memakan waktu lagi ya. Soalnya nanti deh kita cobain nanti. Soalnya yang nanti tuh benar-benar lama sih. Harusnya ini nggak tahu cukup. Oh ya, paling nanti sambil absen aja sih. Nih pengen kalian ikutin aja ya. Soalnya biar nanti nggak ketinggalan. Soalnya lama banget buat yang import. Dan ada import satu lagi. Ini walaupun lama, kalian jangan Ctrl C ya, jangan di terminate. Ini aku sambil ini ya. Bentar. Oh ya deh, nanti aja. Sekarang kalau misalnya udah, dia bakal bakal stop gitu. Nah, tadi kan kita udah import nih. Nah, sekarang kita bisa coba show tables yang sini. Show tables. Coba ya. Oh ya benar, show tables. Dan ini kalian tinggal ketik aja show tables. Harusnya tadi kan kita agak cobain ya tadi. Wah, ya udahlah. Sebenarnya pas kita belum import tuh ya pastilah ya belum ada table-tablenya gitu. Nah, sekarang udah ada 5 table gitu. Nah, 5 table ini dapatnya dari si file yang si create plus insert.sql yang tadi.
Nah, kalau misalnya kalian mau cek datanya itu juga bisa. Kalian select bintang from MS brand misalnya. Terus kalian kasih titik koma. Nah, harusnya data-datanya kira-kira kayak gini. Ini nggak usah didetailin lah ya, soalnya baik banget. Dan ini kalian bisa cek satu-satu sih kalau misalnya kalian rajin. Nah, sekarang kan data-datanya udah keload nih. Ini udah keload dulu belum buat data-datanya? Ntar ini aku chat leader dulu ya. Sebentar ya. Ini aku sambil nunggu. Ini aku tanyain bentar ya. Ada yang mau tanya dulu? Kok tadi yang pakai yang kasih tahu datanya itu pakai apa kok? Show rows ya? Oh, show buat yang data. Buat Iya, yang data data ini. Oh, itu tinggal select bintang biasa sih. Ini kayak Oh. select bintang from terus kasih titik koma. Oke. Ntar ini aku lupa webnya ya. Ini aku tanya udah ini. ol.ac.id. Ini tadi aku lupa webnya, jadi aku tanya bentar. Nah, udah deh. Nah, palingan udah muncul dulu belum buat kalian? Udah kok, udah muncul. Mantap. Aku mau tanya, tadi cara lihat tabelnya gimana tuh? Oh, lihat table. Tinggal show aja sih. Keywordnya tables, show tables. Terus kalau misal kalian ke enter terus nggak ada semikolon atau titik koma, kalian tinggal kasih aja sih titik koma gitu. Dia bakal minta inputan lagi gitu. Makanya dia harus di stop pakai semikolon. Oke, thank you, Ko. Yo. Nah, harusnya ini udah keluar semua ya. Nah, kalau misalnya udah keluar, sekarang kalian bisa exit. Ketik exit. Oke, ini aku baru tahu ada buy-nya gitu. Oke. Kalian tinggal ketik exit aja gitu. Jadi kita keluar dari si MySQL. Aku mau tanya lagi, Ko. Oh, silakan. Tapi cara yang import MySQL ke ininya gimana, Ko? Import si SQL ke MySQL. Importnya. Tapi kok ya di dalam folder. Iya. Jadi yang pertama tadi kan kita udah ini ya, use ramen store gitu. Nah, kan ini ada create database ya, create database, create DB lah ya. Nah, ini jangan lupa sebelum di source itu use dulu gitu. Di use ramen, di use dulu nama database-nya. Habis itu baru kasih source-nya, terus nama filenya gitu. Jangan lupa di use dulu. Kalau munculnya kayak fail gitu gimana, Ko? Fail gimana? Fail to open file create plus insert.sql, error 2. Itu benar nggak buka direktorinya? Ini kamu buka terminalnya di direktori ini nggak? Nah, maksudnya nggak harus direktori ini sih. Maksudnya direktori di mana ada create insert SQL kalian gitu. Ini kan dia di, aduh, zoomnya mana? Nah, ini kan dia di folder big data. Nah, ini aku open terminalnya di folder big data. Ini kalian klik kanan gitu. Di foldernya, klik kanan, open in terminal. Kalau misal kalian buka terminal langsung, itu harus cd lagi sih. Jadi harus change directory lagi gitu, lama. Kalau misalkan dia dari home bisa langsung pakai kayak pakai folder gitu kan, Ko ya? Kayak pakai misalnya dalam folder, jika slash. Cuman agak aku nggak pernah cobain sih yang beda directory ya. Cuman bisa sih, nanti deh ya. Bisa ya? Bisa. Cuma yang bingung itu gini, Ko. Kalau misalkan si nama foldernya itu dia ada space-nya itu harus pakai kutip 2 berarti, Ko. Oh. Harusnya ya. Punyamu ada titik 2 ya? Awalnya kan kayak gitu, cuma error ya udah saya rename aja jadi biar nggak ribet. Oh. Itu kok
Kutip 2 kali. Buat enggak, buat spasi aku nggak pernah kasih nama folder spasi sih. Enggak. Saya pakai backslash bisa kok. Pakai backslash ya. Jadi misalkan big spasi data, jadi big backslash data Oh, gitu. oke. Oh, iya. Oke. Itu thank you yang buat jawabinnya. Jadi tadi teman ada kalian ada pakai backslash. Kalau misalnya ada spasi gitu ya. Cuman biar biar rapi aja itu kalian jangan kasih spasi ya. Karena biar nggak ribet sih. Jadi kalau misalkan pakai spasi kan kayak tiba-tiba error tadi nggak tahu kenapa kan ya. Oke, makasih Ko. Ini aku clear aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling lama. Sambil kita absen nanti. Nah, sekarang kita udah import semua datanya itu ke create class insert SQL. Maksudnya ke MySQL-nya. Nah, sekarang kita mau pindahin dari si MySQL itu ke dalam si Hadoop-nya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kalian bisa pakai sintaks sudo. Seingatku sudo. Terus di sini harusnya sudo scoop ya. Aku coba dulu ya. Ini kalau misalnya udah nanti aku share ya. Ini aku coba dulu. Tapi kalau misalnya kalian mau ikutin nggak apa-apa sih. Siapa tahu benar kan ya. Nah di sini sudo scoop harusnya import. Nah kita pakai sudo itu berarti kita pakai kenapa kita pakai sudo sebenarnya buat pindahin data gitu kan harusnya aksesnya itu kan di root ya, harusnya di root gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai biasa kayak misalnya kita langsung scoop gitu dia nggak bisa gitu. Jadi kan sebenarnya aksesnya itu ada di root buat pakai si scoop gitu. Nah biar kita bisa pakai si scoop ya udah kita pakai sudo aja gitu. Kita kasih tahu kita mau pakai akses yang di root gitu. Di root itu berarti yang akarnya, berarti yang mainnya lah istilahnya. Nah setelah itu di sini kalian tinggal import all min tables, terus habis itu kalian tinggal connect. Nah buat connect ini agak panjang. Ini harusnya min connect ya. Min connect. Nah min connect setelah itu ini aku gedein aja lah ya. Nah min connect setelah itu kita kasih tahu koneksi ke MySQL kita. Koneksi ke MySQL kita itu ini kalian ikutin aja lah ya. JDBC terus titik 2 terus ini MySQL. Ini seingatku ya, coba dulu ya. MySQL quick start terus 3306. Nah ini sebenarnya kalian jangan tanya ini kenapa 3306 karena emang dia MySQL dia sediain portnya di situ gitu. Jadi si 3306 itu emang portnya dia gitu. Terus kalau misalnya udah slash, nah di sini kalian kasih nama database-nya. Kan kalian ingat-ingat aja, tadi kalian kasih nama database di MySQL kalian apa? Kan tadi ku kasih nama Ramen Store ya. Nah ini kalian coba ingat-ingat aja. Kalian masukinnya apa gitu. Oh iya, ini kayaknya ada yang kejanggalan. Oke ya. Oh ya deh. Nah ini di MySQL tadi harusnya ada titik 2 lagi. Ini aku cobain dulu. Kalau misalnya mau ikutin nggak apa-apa sih. Nah setelah itu kan kita udah kasih tahu kita mau import dari MySQL itu database-nya apa. Nah sekarang buat akses si MySQL itu kan kita perlu perlu username sama password ya enggak. Nah pengen buat akses si MySQL-nya lagi itu kita bisa kasih username-nya aja. Di sini kalian tinggal min username sama dengan root kayak tadi sih, cuman tadi kan min u ya. Nah terus kita kasih passwordnya gitu. Nah min p.
Nah, terus setelah itu, setelah minpay itu kan kita mau apa namanya? Kan tadi ada username sama password ya. Password itu kan Cloudera gitu. Jadi nanti kita baru masukin passwordnya. Ini harusnya Hive harusnya Hive min Hive. Nah, kita apa namanya? Kita importnya ke Hive. Nah, kemarin harusnya aku udah coba apa namanya? Aku udah coba research di web sama apa namanya? Sama tanya apa asisten temanku yang lain, harusnya yang si Hive kalau misalnya kalian ganti Impala itu nggak bisa sih ya harusnya. Cuman kalau misalnya kalian mau coba silahkan. Cuman apa namanya? Kayaknya nggak bisa sih ya. Cuman kalian cobain aja lah ya. Ini buat yang benerannya aja sih. Kita importnya ke Hive gitu. Nah, ini kalian tinggal ketik aja min Hive, min import, terus min Hive. Ini baik banget ya min-minnya. Min itu yang strip-strip ya. Min Hive, min database. Nah, kita kasih tahu apa namanya? Database di si yang udah kita buat tadi di Hue itu namanya apa. Nah, tadi kan aku buatnya sama ya, masih ramen store gitu. Yang di sini. Database yang di sini. Ramen store gitu. Walaupun semuanya di lowercase sih. Cuman ya udahlah. Nah, ini aku balik lagi mana ya tadi terminalnya. Nah, ini harusnya coba ya. Aku coba copy walaupun ke terminal ya. Ini Ctrl Shift P. Nah, ini aku cobain dulu. Waduh, ini ketik ini kan. Karena aku cari komennya dulu ya. Tadi hilang. Ya udah deh, bentar. Aku coba copy dulu. Tadi aku mau copy ini sih. Ini aku clear aja. Ctrl Shift P. Ini aku coba enter. Nah. Nah, ini aku share-nya ke chat ya. Bentar. Ini chatnya. Loh, oh. Nah, ini aku coba kirim ya. Itu aku udah kirim ke chat ya. Bentar. Ini unrecognize at bentar. Min Hive. Bentar ya. Ini ada yang salah. Bentar, ini aku tracing dulu ya. Soalnya panjang sih ini apa buat apa sih namanya? Buat komennya ini panjang banget sih. Min tables, min connect, JDBC, MySQL, titik 2 Footstar, titik 2, 3306 / ramen store, min username atau ini ya, min username, min p. Coba nih. Nih, bentar ya, aku coba dulu. Harusnya kalau misalnya dia bisa, berarti udah muncul sih yang apa? Bakal minta password gitu. Bentar. Ini ada yang typo ya. Ya, min database sudo import sudo scoop import min all tables min connect JDBC MySQL quick start 3306 ramen store ramen store min ramen store min Hive min database sama dengan coba ya ini ya. Aku debug dulu ya. Soalnya ini buat apa namanya? Mungkin typo ya. Ini aku coba lihat dulu ya, typo nggak ya? Import quick start. Oke. My bad. Jadi bentar ya, ini aku terminate dulu. Ini aku copy. Bentar.
ramen store. Tadi aku ubah itu username. Oh ya, P-nya itu huruf gede ya. Ternyata ngaruh ya. Ya udah. Nah ini aku copy lagi ya ke chat. Bentar. Bentar. Ini kenapa oversize ya? Teams-nya. Udah. Ini kalian ikutin aja lah ya. Ini soalnya di Teams atau ya ini hilang ya. Text field-nya hilang. Atau aku coba reply deh di sana. Ini kalian coba ikutin lah ya. Sorry, ini kalian harus ikutin. Soalnya aku nggak bisa ketik di text field ya, hilang sama text fieldnya. Nah ini sambil nunggu, ini aku enter aja ya. Ini bentar ya, ini aku kasih lihat lagi nanti kok. Nah ini tinggal, oh ya udah sempat lah ya harusnya. Terus ini dia bakal minta password itu Cloudera. Ini kan ketik aja Cloudera. Ini kenapa ya? Bentar. MySQL manage string. MySQL quick start. Coba ya. Ntar tadi ada typo lagi di bentar, ini kenapa? Bentar ya. Karena aku clear dulu ya. Tadi harusnya dia udah minta password sih. Bentar, min username, min hive, min import database, quick start, MySQL jadi basic. Jadi kan di bentar ya. Ini harusnya typo sih. Kayak kebiasaan di sini typo sih sebenarnya. Menu connect jadi basic. MySQL connect jadi basic terus MySQL. MySQL quick start titik 2 slash. Oh, oke, aku tahu deh. Slash. Harusnya Cloudera. Bentar. Kok masih ini? Bentar ya. Ini harusnya udah bener sih. Cuman ini di kalian bisa nggak ya? Soalnya di apa namanya? Sebenarnya buat komennya udah bener sih. Di tempat kalian udah bisa belum ya? Store yang Hive-nya itu kok huruf kecil bisa kok. Yang mana ya? Yang Hive database sama dengan Ramen Store. Oh, ya. Oke, coba. Oh iya, tadi namanya, bentar ya. Bentar. Ramen Store. Tadi namanya udah Ramen Store. Min hive, min import, min database, Ramen Store, min username, min p. Sama dengan root. Min hive, min database. Min hive, min import. Terus ini coba ya. Ini harusnya lihat ini. Connectionnya sih, bentar ya. Oh, ini kenapa ada slash? Coba. Cloudera. Kayak ini percobaan terakhir ya, harusnya benar ya. Coba ya. Harusnya di stringnya sih, di string koneksinya. Nah, udah harusnya. Oh, tadi salah di koneksi. Tadi ini koneksi agak rawan ya. Ini tadi slash. Ini titik 2 sekali ya tadi. Bentar. Quick start.
Iya, ramen store, ini ramen store. Oh ya, oke. Nah, kayak gini. Tadi apa apa paling common common salahnya itu di ini sih, di string koneksi ke MySQL-nya gitu. Yang ini. Nah, ini yang ku bilang ya agak sangat lama. Ini kalian tungguin aja. Ini lama banget sih. Nah, sambil nunggu, ini aku absen aja ya. Nah, ini buat yang mau lihat, ini bentar. Ini Johan boleh tolong share ini nggak ya teksnya? Soalnya aku nggak bisa buka teks field di sini. Hilang teks fieldnya. Ini pengen sambil absen ya. Ini aku sebelah-sebelahin aja ya. Ini kalian coba yang ini ya. Harusnya kalau misalnya udah selesai, udah ke datanya udah pindah sih dari apa? Dari si MySQL itu udah pindah ke si apa? Si Hive-nya gitu. Ini paling kan kalian tungguin aja gitu. Ini lama sih. Ini sambil absen ya. Anthony Wijaya ada. Hadir. Ibu tuh Hadir kok. Michael Jonathan. Hadir kok. eh, Michael Jonathan pakai K, sorry. Ini aku nggak tahu. Michael Jonathan yang NIM-nya 321. Hadir kok. Dia deh. Sorry ya, ini soalnya namanya sama. Terus Ricardo. Hadir kok. Oke. Rio. Hadir kok. Tiara. Hadir kok. Varianto. Hadir. Itu harusnya ada yang chat ya ini. Ini aku nggak bisa buka chat ini sih. Phil Prando Wijaya. Hadir kok. Agi Frian. Hadir kok. Alvin Putra. Hadir. Andreas. Hadir kok. Angela Putri. Hadir kok. Ini nggak sedikit. Angela Susanto. Hadir kok. Calvin Matthew. Hadir kok. Erik Sanjaya. Hadir. Ferdiana Haryanto. Hadir kok. Jennifer. Hadir kok. Jovian. Hadir kok. Joseph Wahyu. Hadir kok. Ini lemot ya. Kennedy. Hadir kok. Kezia. Hadir kok. Laurencia. Hadir kok. Michelle Setiawan. Hadir kok. Nathanael. Hadir kok. Stephen. Hadir kok. Theodora. Hadir. Antonius Ricky. Hadir kok.
Destin Joani, Hadir kok. Janet Felicia, Hadir kok. Rainer, Hadir kok. Ronaldo. Hadir kok. Oke, aku proceed ya. Nanti aja deh. Nanti aja ini. Masih ini ya. Ini di kalian masih run juga ya harusnya. Ini di tempat kalian masih run juga kan ya harusnya, buat yang pindahin datanya. Ya enggak? Bentar. Atau ada yang udah? Kok mau Iya. nanya kok, Oh, kalau punya oke. saya Hmm? ada error access denied, kenapa ya? Akses denied. Bentar, tadi udah, bentar. Ini kecil. Bentar ya. Akses denied-nya gimana ya? Di chat udah saya SS kok. Bentar ya. Waduh, bentar. Ini aku nggak bisa scroll. Mungkin John bisa coba send. Atau boleh cobain deh. Send ke PC. Nah, atau di sini bisa buka ya? Coba ya, aku buka di sini. Bentar. Ini ya. Data. Mana yang ini? Business access denied for root at localhost. Masuk, yes. Oh, bentar. User root. Tadi udah pakai sudo belum ya? Udah kok. Udah ya? Udah pakai sudo ya? Harusnya udah. Sudo. Bentar. Sudo. Bentar, ini aku coba copy lagi ya. Duh, ini gimana? Coba ya, ini aku mau reply ya. Ini aku send ke itu. Mungkin ya, coba lagi deh. Siapa tahu apa namanya. Soalnya aku nggak pernah sih. Soalnya udah pakai sudo. Hmm. Ini aku coba sambil cek ini ya. Masih. Bentar ya. Ini aku buka MS Teams, kelihatan nggak ya? Kelihatan kok. Kelihatan ya? Nah, bentar. Bentar, ini Udah kopas kok, tapi masih error. sih ya. Bentar. Waduh, ini aku nggak bisa. Ini ya. Ini kayak gini. Bentar. Ini teknis. Bentar ya. Bentar. Ini. Aduh, aku nggak bisa stop share. Ini kamu pakai PC Binus atau PC sendiri ya? Kok. Apa? Punya sendiri. Oh, PC sendiri. Harusnya nggak ada di setting sih buat sudo. Bentar ya. Bentar deh.
Hmm, tadi lihat dulu. File is delimiter spelled terminates by. You can override. Access denied sih. Localhost. Mana? Bentar ya. Tadi aku coba cariin ya sambil nunggu. Atau udah selesai? Belum ya? Nih, aku coba cari dulu. Apa namanya? Itu tadi passwordnya udah masukin Cloudera kan? Udah kok. Udah ya? Akses. Ini aku coba cari akses denied. Nah, ini masih pilihan juga ya. Bentar. Ini aku cari dulu. Oh ini ya sama ya. Atau coba Kok deh. udah Iya. bisa nih kok. Tadi kayaknya ada tipe password deh. Sorry. Oke. Waduh, lama banget ya. Ini punya kalian ada yang udah ke load semua belum? Ada yang udah? Ya, punya aku belum sih. Ada? Atau belum semua ya? Berarti belum ada yang ini ya? Belum ada yang selesai pindahin ya dari apa namanya? Pakai scoop-nya. Masih 0% kok. Masih 0%. Ah, Oh, kalau udah keload semuanya, apa tanda-tandanya? Oh, kalau udah keluar semua, coba balik ke webnya. Terus ini kalian kamu refresh. Harusnya udah ada, aku nggak ingat berapa table. Harusnya udah ada table tambahan. Dan kamu coba select bintang table yang selain table ini. Terus kalau misalnya datanya udah ada, ya udah berarti udah keluar gitu. Nah, sama kalau apa namanya? Kalau dia kan lagi apa namanya? Dia lagi pindahin kan ya. Nah, ini di folder kalian harusnya dia bakal buat ini sih. Dia bakal kebuat apa? Nama-nama tabelnya .java gitu. Nama-nama tabelnya .java gitu. Oh, itu kebuatnya di Hive-nya ya, bukan Impala-nya ya? Eh, nah, sebenarnya tadi apa namanya? Kan dia sharing database ya. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kamu buat di bentar ini buka Hive. Nah, cuman di kasusku kalau misalnya aku buka ini bentar ya. Coba aku buka Hive ya. Harusnya dia bakal sharing sih kalau misalnya kamu buka Impala ada, Hive ada gitu. Cuman kalau misalnya aku buka Hive, kemarin punya aku nggak bisa connect di Hive ya. Cuman sekarang kayaknya bisa sih. Coba cek aja di Impala sama di Hive gitu. Oke, kok. Harusnya sama sih. Ya. Cuman kemarin di tempatku buat Hive-nya itu nggak connect gitu.
atau karena yang script tadi harusnya. Nah kan ya di Hive ku nggak bisa connect, cuman dia tetap masuknya di sini juga sih. Nah tadi yang apa namanya, udah ada belum datanya buat yang selesai tadi? Di Hive-nya ada, tapi sama Impala-nya beda isinya. Cuma nambahnya tuh di Hive-nya doang. Coba di refresh di sini. Masih sama aja. Sama ya. Tadi coba deh kamu refreshnya yang aduh ini lagi, coba yang apa option yang paling terakhir deh, yang ini invalidate all metadata. Oke kok. Ini ya sih. Oh ada kok, makasih kok. Oke. Itu coba di select dulu ya datanya ada atau enggak, soalnya penentuan, soalnya di punya aku belum kelot. Nah, harusnya kita nggak sempat juga sih buat bahas query-nya, cuman mainnya utamanya scope-nya sih. Jadi kan tadi ini kita udah load, terus udah pindahin ke Hive, walaupun sebenarnya masih progres sih. Nah sama ini kalian bisa apa latihan ya, ini buat query-query gitu. Jadi di apa namanya, di sini itu kalian bisa apa namanya, nah di soal ini kan dia show top 5 customer which apa bought in apa bought the most ramen. Ini tulisannya jelek banget. The most ramen in 2020. Nah ini kalian bisa coba queryin di sini gitu. Nah sama di atas dia ada sediain IRD-nya. Nah ini karena nggak sempat, ini paling nanti ku coba ini ya. Kalian biasa ada kelas tambahan nggak sih buat PPTI? Ada nggak sih sebelumnya? Kelas tambahannya gimana ya maksudnya? Maksudnya kayak kelas yang nggak terjadwal dari binusnya gitu. Jadi kayak mandiri gitu ya? bukan mandiri sih, kayak maksudnya ini udah ada. Nah, palingan apa namanya yang apa ya bilangnya, kelas tambahan tuh kayak kelas di luar jadwal yang udah dituntun binus lah, kayak maksudnya kayak misalnya malam jam berapa gitu. Ada nggak sih yang ngajar dari binus gitu atau dari maksudnya aku yang ngajar gitu? Oh, kayaknya belum pernah ada sih. Oh, oke, nanti aku tanya lagi ya. Cuman kalau misalnya apa ini kan harusnya udah deket kuis, kalian mau kelas tambahan nggak? Atau kalian udah full nih jadwalnya? Harusnya udah ada sih datanya. Boleh sih kok kalau memang Boleh. Kalian nanti ya kalian coba chat aku aja ya atau chat Johan apa namanya buat kelasnya maunya kapan gitu. Sama nanti aku sesuaiin juga ya sama jadwalku. Oke kok, thank you kok. Ini harusnya datanya udah ada sih, yang kita udah import dari si apa tadi, kita apa namanya, kita pindahnya pakai scope gitu dari si MySQL. Ini aku coba select lagi. Sebenarnya materi kita udah sih, cuman yang satunya yang apa, kan harusnya ada satu ya, satu lagi ya ini. Yang ini nah, harusnya querying relational data itu query biasa sih, kayak database biasa, kayak database sistem kalian biasa yang kemarin, kayak cuman select bintang join terus
agregat. Cuma gitu doang sih sebenarnya. Kayak buat latihan kalian bisa coba di sini gitu. Sebenarnya tadi mau coba bahas sih, cuman gara-gara lama ya udah. Terus kalian ada kelas lagi kan ya guys? Ini juga udah ada sih datanya. Gitu. Udah kita pindahin pakai scoop. Ini paling udah menit 6. Ini harusnya materi kita udah selesai. Kalian udah bisa leave. Kalau misalnya ada yang mau nanya ya silakan. Thank you ya udah join. Kok mau nanya, Oh, itu iya. kuis di situ maksudnya UTP kan ya? Oh iya, PP. Pertemuan 7 ya berarti ya, Koy? Kurang lebih. PPTI. Bentar, kurang tahu ya. Bentar deh. Nanti deh aku tanya lagi ya, buat pastinya. Ya Oke, nanti kok. aku kabarin di Teams lagi habis ini. Sip, makasih, kok. Yo. Ini kalau misalnya nggak ada yang mau nanya lagi, udah bisa leave ya. Thank you yang udah datang. Thank you, kok. Thank you, kok. Ya, Makasih, kok. kok. Makasih kok. Makasih kok. Thank you, kok. Thank you, kok.